Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Tizam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini ada yang harus dibahas sama kayak Tisam ya. Padahal konten ini tuh pasti akan tidak disukai oleh orang-orang yang melanggar ya. Tapi nggak jadi masalah ya, karena kayak Tisam cuap-cuap di kontennya kayak Tisam sendiri gitu kan. Buat kalian yang mau nonton silakan, nggak pun di-skip aja ya. Karena konten ini mengandung kontroversi, wis gaya. Kayak gosip aja kayak Tisam, ya kan. Aduh, ya Tisam ini adalah orang yang suka cuap-cuap, terlalu banyak ngomong, ya kan. Tapi ya nggak jadi masalah sih dari kayak Tisam cuap-cuap ini adalah supaya kalian tahu bahwa semua itu ada aturannya kok. Kita tinggal di suatu negara yang punya aturan gitu kan. Jadi ya kita jangan terlalu melampaui batas kita ya dengan visa kerja kita gitu kan. Tujuannya satu, supaya teman-teman kita ini bisa menaikkan value pekerja migrannya. Karena kita di sini kan kita berbicara pekerja migran domestic helper ya. Dimana teman-teman Kaisam supaya jangan mencontoh dan jangan lakukan ini kalau misalkan kalian bukan suhu ya kan. Karena orang-orang ini melabeli dirinya adalah suhu ya kan. Ya Tisam kerja cuma 8 tahun gitu kan. Ngomong udah berani seperti itu. Ini bukan masalah keberanian dan nggak beraninya ya. Cuma bagaimana caranya kita mengedukasi teman-teman kita bahwa ya jangan sampai dicontoh gitu kan. Kita semuanya stres kok. Kita semuanya punya beban kok. Kita juga punya tujuan masing-masing di sini. Tapi kita juga harus paham kita di mana kita adalah orang Indonesia yang notabene kita adalah numpang di sini dengan visa yang jelas. Kita visa domestic helper, ya lakukan secara aturan gitu kan. Kamu punya paperan, ya lakukan secara aturan gitu kan. Kamu overstay, ya silakan tanggung sendiri-sendiri konsekuensinya. Dimana paper dan overstay saat kalian melakukan pelanggaran, itu memang kalian masih bisa bebas berkeliaran gitu kan. Tapi nanti itu endingnya kalau misalkan kalian apply pulang, surrender pulang, dan di situ cashnya kalian kelihatan semua. Saat kalian menebus di sel prodeo, nah di situ ketahuan semua cash-cashnya itu pelanggaran-pelanggarannya. Nah itu akan menjadikan lama tidaknya proses kalian untuk pulang ke Indonesia. Kaisam hanya meworo-woro buat kalian anak paperan atau overstay, jangan jadikan Hong Kong adalah negara atau tempat ternyaman kalian sampai meninggal dunia. Bahkan banyak orang yang berpikir, nggak apa-apa lah saya mati di sini aja, saya dibakar rumah sakit juga nggak jadi masalah. Maksudnya kremasi ya. Saya tidak dicari sama keluarga orang di Indonesia juga nggak jadi masalah gitu kan. Daripada kita hidup susah di Indonesia, kita lebih baik susah tidak kelihatan. Ini kan banyak ya doktrin-doktrin teman kita yang menganggap bahwa hidup keluar dari negara sendiri itu lebih baik gitu kan. Jadi susah senangnya kita di sini tuh nggak ada yang tahu. Nah begitu ya. Cuma permasalahannya di sini. Kalau misalkan kalian melakukan seperti itu, jangan mengompor-ngompori teman-teman Kaisam di luar sana yang lagi enak-enaknya kerja di rumah majikan. Jangan mengiming-imingi gaji besar. Oh kamu kabur aja. Daripada kamu di rumah majikan diatur tidur segini, bangun segini ya kan. Terus kamu juga kelilit utang, banyak yang nagih. Udah kabur aja, saya kasih pekerjaan ilegal. Nah buat kalian yang diiming-imingi seperti itu, mereka adalah setan, lebih dari kuntilanak. Jadi jangan dengarkan ajakan mereka ya. Tetap la haula wala quwata, satukan tujuan ya kan. Ya Allah, saya tahu saya lagi dapat musibah seperti ini, saya lagi kesulitan. Ya Allah, semoga saya dilindungi dalam pekerjaan saya. Carilah pekerjaan yang resikonya lebih kecil untuk kamu ya cuy. Yang pertama, kalau kalian resmi, otomatis sakit ataupun apa, itu kan ada yang mengcover ya. Jadi buat kalian jangan berpikir pendek deh, hanya karena uang, gaji gede gitu kan, kalian jadi berpikirnya cetek gitu kan. Semoga Gen 1, 2, 3 enggak ya. Dan semoga pada pinter-pinter nih, oke? Hari ini maksa aja kayak Tisam itu merespon sebuah kejadian. Ini sebenarnya kisah lama ya. Bahkan mereka melabeli dirinya suhu, dimana ya suka bawa speaker gitu kan, jalan-jalan di Mongkok dan lain-lain ya kan. Disclaimer dulu, Kaisam tidak menyebutkan nama, hanya kayak Tisam merespon sebuah video yang tersebar di media sosial. Selepas itu masalah pribadi atau apa, kayak Tisam fair, tidak ada masalah dengan siapapun, ya kan. Kalau misalkan ada segelintir orang yang merasa tersakiti atau merasa bahwa tersinggung atas video kayak Tisam, ini adalah konsekuensi yang harus kita
lawan gitu. Karena untuk speak up, untuk memberitahukan kepada kita-kita yang belum tahu aturannya, itu adalah kita harus melewati zona kebencian orang-orang. Dan itu buat Kaisam nggak masalah ya, yang penting kalian pintar, oke? Jadi video yang tersebar di luar sana ini adalah dengan status ya, saya nggak tahu nih, kayak Tisam nggak tahu nih status mereka ya. Ada sih yang menduga mereka adalah oknum paper, ya kan. Ada juga, ada kok yang masih punya majikannya gitu kan. Berarti ya tidak jauh-jauh beda dari pekerja migran yang masih punya majikan, paperan, atau overstay, ya kita nggak tahu gitu kan. Cuma mereka ini tujuannya kayak Sam tahu sih, yang pertama menghibur. Ada udang di balik rejek, di mana mereka juga ada bisnis kan, jualan. Yang ketiga, mereka itu tujuannya satu, menghibur teman-teman kita yang lagi stres, ya kan. Apakah kalian merasa terhibur? Ya mungkin ada beberapa oknum ya, grup A gitu merasa terhibur, merasa hadirnya mereka itu menghilangkan beban mereka. Ada yang kelompok B di mana ih memalukan sekali ya, mereka lo masih pakai bahasa Indonesia, apalagi dengan kostum seperti itu ya kan, kita malu ya kan. Ini adalah sudut pandang yang berbeda dan itu sangat wajar sekali menurut KDSAM ya, itu boleh-boleh aja. Jadi kalian mau ikut jalur yang mana ya silahkan, terserah kalian sendiri gitu kan. Yang penting di sini KSM hanya mengedukasi. Bagaimana sih kalau misalkan pengaruh kebisingan tentang sound atau tentang joget-joget kita di luar itu public place ya. Ini kan sama aja kayak misalkan video ini nih kan, ada terjadinya sawer menyawer. Itu kan adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh pengamen ya di sini ya kan. Mungkin kalian juga melihat ya di luar sana itu ada pengamen dari Rusia itu kan, ada dari bule-bule pada ngamen gitu kan. Kaisam emang itu boleh ya? Ya kan? Nah ini mungkin kalian belum tahu aturan ngamen di Hong Kong itu ternyata boleh cuy. Tapi, nah sebelum kita berbicara tapi ya, kita bahas dulu tentang penggunaan pengeras suara nih. Ya kan banyak nih beredar di luar sana. Kaisam katanya melanggar ya kalau misalkan pakai speaker gede gitu kan, atau misalkan suara yang bising gitu Kaisam, terus kita karaokean gitu kan. Emang itu ada dendanya Kaisam? Oke, kita berbicara tentang sound atau pengeras suara di Hong Kong, ya kan. Ini ada yang terjadi di dalam rumah atau di luar rumah. Yang di dalam rumah contohnya suara AC. Mungkin AC majikan kita ini bising, yang membuat tetangga kita ini merasa keganggu. Itu bisa di-poking cuy. Nah, atau kita menempati suatu tempat tinggal, terus ada yang apa namanya cisinpeng kayak gitu, teriak-teriak dan itu mengganggu apa namanya rumah lain, itu pun bisa di-poking ya cuy ya. Nah, pelanggaran itu di dalam rumah. Ada juga yang di luar rumah seperti yang pertama mobil di luar. Ini kalau misalkan alarm pencuriannya bunyinya keras banget. Nah, mobil tersebut itu bisa kena vatchin atau alarm yang gede banget gitu cuy. Nah, itu bisa membuat bising lingkungan, itu pun bisa di-vatchin ya cuy ya. Terus kita kalau jualan pakai speaker, makanya kenapa di Samsuipo sekarang udah nggak teriak-teriak ya. Di pasar pun sekarang udah nggak teriak-teriak orang. Itu karena sekarang ada aturannya dan ada dendanya cuy. Terus kalau misalkan di luar, ini penggunaan speaker kayak gini, yang mengganggu orang lain itu bisa mereport cuy. Dan itu pun ada pelanggarannya cuy. Nah, berapa dendanya Kaisam? Semuanya 10.000 Hongkong dolar ya cuy. Dan sel prodeo 3 bulan. Jadi kalian tuh harus tahu tuh, kalau misalkan tidak ada yang melapor ya kalian aman-aman aja. Tapi kalau misalkan ada yang mereport kalian, maka dari itu polisi dan dinas lingkungan ini pasti akan menanyakan ID kamu. Saat ID yang dilihat adalah ID domestic helper, sekarang pertanyaannya, apakah itu pelanggaran? Jelas pelanggaran, karena visa kita adalah domestic helper, di mana ada aturan dan pekerjaan yang harus hanya dilakukan oleh domestic helper. Nah itu kalian bisa jawab sendiri ya. Nah itu penggunaan speaker ya. Terus kalau misalkan, nah kayak pekerja bangunan kayak gitu cuy, kalau suaranya itu bising, nah itu lebih mahal ya. Dendanya itu 100.000 Hongkong dolar. Jadi ingat-ingat tuh di memori kalian, saat kalian membawa speaker, kalian juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kamu, apakah keganggu atau enggak.
apakah dia itu nyaman dengan speaker kita, dengan suara kita, kita juga harus mawas diri. Itu artinya kita bisa membaca situasi lingkungan. Ingat, public place itu bukan punya kita sendiri. Jadi ada beberapa orang yang mungkin keganggu dengan suara kita, suara sound kita. Nah, ini diperlukannya kita harus sadar diri. Sayangnya orang-orang yang merasa dirinya ini, menghibur kalian gitu kan, mereka nggak akan merasa bahwa mereka itu melakukan pelanggaran gitu kan. Yang ada doktrin mereka, "Yo saya enjoy menghibur kamu," gitu, "menghibur kamu, toh kamunya juga goyang kan." Apalagi orang lokal juga banyak nih yang ikut joget sama kita. Ini kan adalah suatu validasi atau kebanggaan diri, karena kita dianggap oleh orang lokal itu sendiri. Itu artinya mereka mendapatkan support nih dari orang Hong Kong. Kejadiannya di hari ini, ya kan, ini adalah dampak negatif yang dimana ya kita juga harus tahu ada seorang laki-laki yang lagi mabuk cuy, dia pengen bergoyang dan berjoget nih bersama suhu-suhu ini ya kan. Akhirnya mereka ini menyetop goyangannya dikarenakan si laki-laki ini sudah mengarah ke anarkis ya, dimana dia memecahkan satu botol minuman keras. Nah, di sini adalah penyetopan. Udah, kita jangan joget dulu deh, karena orang ini udah melakukan kekerasan, ya kan. Akhirnya si laki-laki ini merasa bahwa dia udah nyawer nih $100. Akhirnya dikembalikanlah tuh ya. Dikembalikanlah. "Ini uang kamu kan $100, ya udah nih saya kembalikan. Memangnya kamu pikir ini duit berapa?" katanya kayak gitu kan. Berarti di sini adanya transaksi penyaweran di mana mereka ini berasa kayak ngamen, ya kan. Nah, oke, kita berbicara ngamen di Hong Kong. Apakah boleh kayak Sam? Jawabannya boleh. Ya kan? Jadi makanya pengamen di luar sana itu boleh melakukan ngamen di Hong Kong cuy. Itu dilindungi oleh Undang-Undang 34 tentang pengamen ya di Hong Kong. Tapi ingat nih, pengamen pada awalnya ini dibolehkan atau legal ya. Jadi boleh aja kita ngamen, kita nyanyi dimanapun boleh aja cuy. Tapi karena banyaknya protes dari seberang jalannya ini merasa keganggu, maka dari itu pemerintah itu memberikan izin ngamen hanya di tempat-tempat tertentu. Seperti nih, kayak Sam kasih tahu ya. Nih, izin ngamen itu di tempat-tempat tertentu. Yang pertama Hong Kong Culture Center, di Satin Town Hall dan Kwai Sing Theater. Nah, di situ tuh tempat-tempat yang diizinkan untuk ngamen sekarang ya cuy ya. Jadi banyak juga protes nih pengamen-pengamen jalan. Kalau hanya di sekitar Hong Kong, terus di Satin Town gitu kan, ini berarti membatasi kapasitas kita sebagai pengamen gitu kan. Nah, maka dari itu aturan dibuat lagi nih oleh pemerintah Hong Kong bahwa kalian itu boleh mengamen di sepanjang jalan asalkan kalian melakukan izin dulu ke Departemen Lingkungan cuy. Nah, maka dari itu kalau kalian ngamen secara gratis itu boleh hanya di wilayah-wilayah ini nih yang tadi kayak Sam sebut. Tapi kalau misalkan kalian maksa ngamen di sepanjang jalan, itu kalian wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan apakah memberikan izin kepada kalian atau tidak. Oke, dari sini paham ya cuy ya. Jadi sekarang ngamen itu harus izin selain di tempat-tempat yang disebutkan oleh pemerintah tersebut. Sekarang pertanyaannya, kalian ya, yang terjadi ini kan adalah di Jembatan Mongkok. Itu tidak ada di catatan yang dibolehkan untuk mengamen gitu cuy. Nah, maka dari itu sekarang pertanyaannya jawab sendiri. Apakah kalian itu akan melanggar atau tidak? Nah, selama kalian tidak mengganggu di sekitar kalian, is okay nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada yang mereport atau ada yang melaporkan, polisi ini pasti akan menegur kalian dan meminta ID kalian. Ya, oke ya, dari sini paham ya. Nah, saat menegur dan meminta ID, itu polisi bisa saja menerapkan aturan sesuai kebisingan public place cuy. Jadi bisa aja nih saat ada yang mereport, kalian itu pasti akan ditegur menggunakan undang-undang kebisingan public place itu, yang dendanya maksimalnya adalah 10.000 Hong Kong dollar. Nah, maka dari itu kenapa waktu itu kejadiannya ada yang suhu ini pun itu ditegur sama Pak D dan diberikan vatchin. Ini dikarenakan polisi dan Departemen Lingkungan ini mengacu ke undang-undang kebisingan public place. Oke, nah sekarang pertanyaannya, teman kita ini benar-benar suhu, sudah ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap melakukan hal yang sama. Ini
Makanya kayak Tisa menyajikan video ini kepada kalian. Apakah kalian akan memfollow atau mengikuti jejak mereka? Atau hanya penikmat? Atau kalau boleh tahu kalian kalau libur kemana sih? Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti ini? Nah sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita mengerti gitu kan? Bagaimana aturan-aturan Hongkong ini diterapkan hanya untuk melindungi lingkungan publik ini dari kebisingan ya. Ya menurut KSM sih ya jangan dicontoh ya. Jadi banyak ya asumsi di luar sana yang menganggap bahwa dia melakukan penyetopan kok karena itu sudah anarkis ya kan. Sekarang pertanyaan, kalau kita yang poking ya pastinya polisi juga akan meminta ID kita. Polisi pasti akan bertanya gitu kan, kenapa orang ini bisa memberikan uang kepada kamu? Joget-joget, mana coba ID kamu? Ternyata visa kita adalah visa domestic helper atau visa paperan gitu kan misalkan. Ya berarti kitanya sama-sama kena dong ya kan, sama yang tadi tuh yang mau dilaporkan ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau jadi pintar ya kita harus mawas diri gitu kan, jangan jangan merasa benar sendiri. Oke, apakah pekerja migran ini boleh menegur? Boleh, karena kita punya hak, kita pekerja migran Indonesia yang berusaha memperbaiki value atau memperbaiki diri gitu kan, ya boleh aja sih dengan kejadian seperti ini ya bolehlah menegur ya. Tapi buat kalian yang menegur, gunakan dengan bahasa yang baik ya. Jangan seolah-olah ini adalah kayak Tisam yang membuat semua ini menjadi jelek gitu kan. Ya sebenarnya kembali lagi tuh antara kubu yang pro atau kontra gitu kan. Semua punya bebas untuk speak up kok. Oke, nah itu kejadiannya ya, dikarenakan si laki-laki ini pengen joget aja, tapi karena sudah mabok gitu kan, ya ini adalah bagian konsekuensi aksi yang kalian lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, pengamen itu hanya ID permanen ya, yang dibolehkan untuk ngamen. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan visa turis dan visa domestic helper, itu pasti akan adanya pelanggaran di situ. Karena visa yang kalian punya itu adalah hanya untuk bekerja sesuai dengan visa saja. Oke, jadi buat kalian hati-hati tuh nerima saweran ya. Jangan sampai ini menjadikan cash tambahan kepada kalian. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau pulang ke Indonesia, itu akan dipersulit ya. Mungkin itu sharing Kaisam menanggapi sebuah video viral yang dibuat kalian sendiri. Kaisam hanya memberikan edukasi dari segi pelanggarannya. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.